Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 21. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat berikutnya, Kekui menemukan sekelompok orang terbang keluar dari aula ruang dan waktu. Kekui, yang berada di tingkat ke-10 wilayah Kaisar Agung, memandang Tan Yun dan yang lainnya, bangkit dan memeluk tinjunya dan berkata, "Anda adalah utusan yang dikirim oleh Kaisar Abadi ke-9. Tidak, Tan Yun menjawab dengan sangat sederhana. Lalu apa yang kamu lakukan di dunia abadi ke-8 Hongmengku? Mata Kekui yang keruh menunjukkan sedikit rasa dingin. Membunuh orang, Tan Yun berkata dengan lemah. Arogansi, tunggu sampai orang tua itu menangkapmu dan coba lagi. Kekui akan memulai melawan Tan Yun. Mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh. Segera, Kekui berdiri di tempat. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Jawab aku pertanyaan berikut. Pertama, siapa nama Kaisar Abadi ke-8 dan apa kekuatannya? Kedua, bisakah Kaisar Abadi ke-8 tanpa pandang bulu membunuh makhluk abadi yang tidak bersalah? Bisakah dia mempermalukan mereka? Ketiga, apakah Hongmeng Supreme di hatimu baik atau buruk? Pernahkah kamu membunuh makhluk abadi yang lebih rendah?" Kekui tampak kusam dan berkata, "Nama keluarga Kaisar Abadi ke-8 adalah Ke dan namanya adalah Yin. Sekarang ini adalah kekuatan tingkat ke-12 Kaisar Agung dan keberadaan paling kuat di dunia abadi ke-8. Kaisar Abadi ke-8 tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, karena makhluk abadi yang lebih rendah seharusnya membunuh mereka, sialan. Adapun Tuan Hongmeng, dia secara alami adalah orang baik. Dan aku telah membunuh banyak makhluk abadi yang lebih rendah." Mendengar ini, Tan Yun menekan amarah di hatinya, dan kemudian bertanya, "Apakah Anda tahu siapa yang akan menjaga istana rahasia Kaisar Abadi? Apakah ada abadi dalamnya?" Kekui tampak mati rasa dan berkata, "Rumah rahasia dijaga oleh Lu Bingyan, wakil wali kota dari kota 8 abadi. Ada mata air abadi dari Kaisar Abadi ke-8 di dalamnya. Kekuatan apa yang dimiliki Lu Bingyan?" Tan Yun bertanya, "Orang macam apa dia?" Kekui berkata dengan jujur, "Lu Bingyan adalah tingkat ke-11 dari wilayah Kaisar Agung. Dia sangat cantik, menyukai warna kulit pria, dan pandai menggunakan sanjungan untuk membingungkan pria. Kemudian Suangxiu menyerap esensi pria dan memperkuat dirinya sendiri. Dia adalah seekor ular dan wanita kalajengking dan saudara perempuan dari Kaisar Abadi ke-8. Tan Yun tersenyum dingin, "Canggu, bunuh." Di antara pikiran Tan Yun, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya, menusuk ke alis Kekui, menembus bagian belakang otaknya, dan diserap ke dalam pikiran Tan Yun lagi. Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari aula ruang waktu dan muncul di padang rumput dengan rumput hijau dan bunga-bunga cemerlang. Tidak jauh di depan adalah gerbang kota abadi 8, yang setinggi 30.000 kaki. Berdesir. Suara langkah kaki berantakan datang dari belakang. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, ledakan kemarahan mengepul dari dadanya. "Di mata saya melihat ribuan makhluk abadi dengan gelang dan gelang kaki datang ke arah saya." Kata-kata inferior dicap di pipi mereka. Kedua kata ini tidak hanya menunjukkan identitas mereka, tetapi juga menginjak-injak harga diri mereka. Di antara mereka, beberapa wanita Jasper kecil dicap dengan kata inferior di wajah mereka. Tan Yun menemukan bahwa ada kebencian tak berujung di mata ribuan makhluk abadi yang lebih rendah yang melihat diri mereka sendiri dan orang lain. Tan Yun tahu bahwa orang-orang abadi yang lebih rendah ini menganggap diri mereka lebih tinggi ketika mereka menemukan bahwa tidak ada tanda di wajah mereka. Saat ini, seorang pria berjubah brokat yang mengendarai harimau putih 7 langkah di masa dewasa dari binatang Kaisar Agung memandang Tan Yun dan yang lainnya sambil tersenyum. Ratusan pengawal mengikuti di belakang pria berjubah itu. Pria berjubah brokat memancarkan tingkat 11 Kaisar Agung. Setelah menatap Tan Yun sambil tersenyum,
matanya tertuju pada Sen Subing dan wanita lain, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Tutut, cantik, wanita kecil ini sangat cantik. Kemudian, pria berjubah brokat melihat kembali ketiga tetua dari tingkat ke-10 Kaisar Agung dan berkata sambil tersenyum, saya curiga mereka semua adalah makhluk abadi yang lebih rendah. Pergi dan bunuh para pria dan ikat semua keindahan kecil untuk saya. Kota kecil ini terutama dibawa kembali ke rumah Tuan Kota dan menikmatinya. Tiga tetua dari tingkat ke-10 Kaisar Agung dengan hormat berkata, bawahan patuh. Kemudian, ketiga lelaki tua itu terbang ke Tan Yun dan yang lainnya dengan senyum muram. Hanya ada satu jalan keluar bagi mereka yang memiliki pikiran buruk tentang wanita saya dan sahabat saya. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam. Sosoknya sering muncul di udara. Dia menendang ketiga lelaki tua itu ke udara seperti kilat. Bang bang. Darah memercik, kepala ketiga lelaki tua itu meledak, dan tubuh tanpa kepala jatuh di dataran. Adik ketiga, bunuh semua penjaga. Tan Yun berkata dengan dingin. Kakak yang baik, Uxin berubah menjadi bayangan berkabut dan melintas melewati ratusan pengawal yang mengawal ribuan makhluk abadi yang lebih rendah. Pada saat berikutnya, ratusan pengawal dan kepala mereka dipenggal bersama. Wah! Uxin, sinar kekuatan Kaisar Kematian menembus ratusan kepala terbang, dan ratusan pengawal terbunuh di tempat. Pemuda berbaju brokat menunggangi macan putih itu terkejut dan marah. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Yin Ziping, pemimpin kota muda kota abadi ke-8. Kecuali orang-orang di rumah abadi ke-8, tidak ada yang berani menyentuh saya di seluruh dunia abadi ke-8 Hongmeng. Kamu menunggu tuan kota muda ini, kamu sudah mati. Setelah meninggalkan ancaman, Yin Ziping mengendarai harimau putih dan bergegas ke kota abadi ke-8 dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia berteriak pada puluhan ribu tentara abadi yang menjaga kota abadi ke-8, saya Yin Ziping, tuan kota muda. Buka gerbang kota. Yin Ziping tidak bodoh. Meskipun dia tingkat 11 di ranah Kaisar Agung, ketika dia melihat Tan Yun, dia membunuhnya tanpa usaha. Setelah tiga bawahannya dari tingkat 10 di ranah Kaisar Agung, dia tahu bahwa dia bukan lawan Tan Yun. Kembali padaku. Tan Yun, mengenakan jubah putih, melayang ke udara, berubah menjadi sinar putih, dan dengan cepat menyusul harimau putih. Bang! Tan Yun memukul tengkorak kiri harimau putih. Aum! Dalam suara harimau putih yang ketakutan, seluruh kepala harimau meledak, dan darah memercik ke seluruh langit. Sungguh kekuatan yang kuat. Yin Ziping terbalik dari tubuh harimau putih yang jatuh. Ketika dia ingin lari untuk hidupnya, Tan Yun bersandar di udara, kaki kanannya mematahkan kekosongan dan menariknya ke lutut Yin Ziping. Klik. Ah tidak. Dalam jeritan histeris Yin Ziping, lututnya meledak terbuka, tubuhnya melayang dari kekosongan, dan menghantam tembok kota seperti bola meriam. Ledakan. Dengan suara, Yin Ziping menyemprotkan darah dan jatuh di bawah dinding di sisi kiri gerbang. Tuan kota kecil, ayo, ini tuan kota kecil. Penjaga gerbang berteriak dan meminta tentara abadi untuk membantu tuan kota kecil. Tan Yun berdiri di udara dan melihat kembali ke Sen Subing dan kemanusiaan lainnya, setelah membunuh puluhan ribu tentara abadi di bawah gerbang kota, jangan tinggalkan mulut yang hidup. Setelah itu, Tan Yun terbang turun dan menginjak wajah Yin Ziping. Sen Subing, dan Taixianer dan yang lainnya telah terbang di bawah gerbang kota dan membantai puluhan ribu orang. Setelah hanya 3 napas, puluhan ribu tentara abadi tidak kembali sepanjang hidup mereka, dan darah mereka menodai gerbang kota menjadi merah. Hanya ada tumpukan mayat di bawah gerbang. Kamu tidak bisa membunuhku. Yin Ziping menangis ngeri. Tolong jangan bunuh aku, kalau tidak kamu akan menyebabkan masalah besar. Ayahku adalah penguasa kota dari kota abadi ke-8. Tan Yun berkata sambil tersenyum, apakah Anda tahu apa yang paling tidak saya takuti? Saya katakan, saya paling tidak takut akan masalah. Setelah itu, Tan Yun tidak meremukkan kepala Yin Ziping dengan satu kaki. Tan Yun mengangkat kaki kanannya, membungkuk, meraih leher Yin Ziping dengan tangan kirinya, melonjak dan menggantung di depan gerbang kota. Tan Yun menjerit dalam,
Dan di samping mayat prajurit peri di bawah gerbang kota, sebuah tombak panjang terangkat ke udara dan membawanya ke tangan kanan Tan Yun. Yin Ziping, yang lehernya terjepit, memiliki urat biru di wajahnya dan matanya pecah-pecah. Dia ragu-ragu dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Wajah tampan Tan Yun menunjukkan senyum seperti iblis. Dia hanya menatap Yin Ziping dan tersenyum, yang membuat Yin Ziping merasa menyeramkan. Suara mendesing. Tan Yun mencubit Yin Ziping, lehernya dengan tangan kirinya dan melemparkannya dengan keras ke arah gerbang kota. Wah! Tan Yun mengangkat tombak panjang dengan tangan kanannya dan melemparkannya tiba-tiba. Tiba-tiba, ujung tajam tombak dengan aliran darah menembus alis Yin Ziping. Berdengung. Setelah memakukan tubuh Yin Ziping ke gerbang kota dengan tombak panjang, tubuh tombak itu bersenandung dan bergetar, seperti hati ribuan makhluk abadi yang diikat dengan gelang dan gelang kaki. Itu bergetar sangat parah. Semua makhluk inferior memandang Tan Yun, dan kebencian di mata mereka berangsur-angsur menghilang. Tan Yun melintasi kekosongan dan menggantung di atasnya. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mematahkan gelang dan gelang kaki mereka. Semua orang bersumpah untuk tidak mengungkapkan apa yang Anda lihat hari ini. Tan Yun berkata tanpa ragu, setelah kamu bersumpah, kamu bisa pergi. Ribuan makhluk abadi inferior menatap Tan Yun dengan mata bertanya dan ketakutan. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya bukan makhluk abadi yang superior. Seperti Anda, saya juga terbang dari alam fana. Begitu kata-kata itu keluar, ribuan makhluk abadi yang memar dan inferior tiba-tiba berlutut, menatap Tan Yun. Mungkin itu alasan mengapa mereka melihat seorang pria kuat yang tak tertandingi di antara makhluk abadi rendahan mereka, atau sesuatu yang lain yang membuat mata mereka berlinang air mata. Tapi dari awal sampai akhir, tidak satupun dari mereka berbicara. Aku membuatmu bersumpah, ulang Tan Yun lagi. Pada saat ini, seorang gadis kecil yang menghukum tingkat pertama dunia abadi menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya yang diukir dengan hati-hati penuh dengan air mata. Dia meneteskan air mata dan menulis garis-garis tulisan tangan di tanah dengan jari-jari kecilnya. Ketika Tan Yun melihat apa yang dia tulis, dia menatap gadis kecil itu dan merasakan ujung hidungnya masam. Tetapi melihat air mata gadis kecil itu, dia menulis. Kakak, nama saya Luer. Maaf, kami tidak dapat berbicara karena lidah kami dipotong oleh makhluk abadi superior. Pengetahuan abadi kami juga telah disegel. Kami tidak dapat berkomunikasi dengan kakak laki-laki. Oleh karena itu, Luer hanya dapat menggunakan kata-kata tulisan. Luer bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang pembunuhan penguasa kota muda kota abadi ke-8 oleh saudara kakak laki-laki hari ini, jika tidak dia akan mati karena guntur dan kilat. Ketika Luer selesai menulis, ribuan makhluk abadi yang lebih rendah berlutut di tanah dan selesai menulis dengan jari mereka. Saya tidak tahu kapan, ada air mata di mata Tan Yun. Dia memandang gadis kecil itu dan ribuan orang yang lidahnya telah dipotong. Dia merasa tertekan, membenci, amarah, kemarahan dan kebencian tak berujung melahap setiap saraf Tan Yun. Saat ini, mata indah Sen Subing sudah dipenuhi air mata. Tan Yun melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyusup ke dalam ribuan pikiran orang. Setelah dengan mudah melepas segelnya, dia berkhotbah kepada semua orang, pergilah, percayalah padaku, kamu dapat tinggal di tempat dan sudut manapun dalam waktu singkat. Kemudian suara tercekik rasa terima kasih terdengar dari pikiran Tan Yun. Kakak, terima kasih. Ketika gadis kecil itu berkhotbah kepada Tan Yun, matanya yang jernih penuh kerinduan akan masa depan, dan wajah mudanya penuh dengan keengganan, Luer akan mengikuti orang tuanya. Bisakah kita bertemu lagi, kakak? Ya, selama kamu berlatih keras, suatu hari kamu akan tahu di mana kakakmu berada. Tan Yun berkhotbah. Pada saat ini, gadis kecil itu mengangguk. Kemudian, ketika ibu gadis kecil itu menarik gadis kecil itu untuk pergi, Tan Yun menatap gadis kecil itu, pupilnya tiba-tiba menyempit, dan matanya menunjukkan warna terkejut, tubuh Dewa 7 Denyut. Karena gadis kecil itu tidak hanya memiliki kualifikasi 5 elemen, tetapi juga memiliki kualifikasi angin dan guntur. Tunggu sebentar, Tan Yun terbang ke udara dan jatuh di depan orang tua gadis kecil itu dan berkata,
Aku ingin mengambil Luer sebagai murid dan membiarkannya pergi bersamaku, kan? Meskipun orang tuanya tidak menyerah, mereka tetap bersemangat, sehingga mereka ingin berlutut dan berterima kasih padanya, dan dibantu oleh Tan Yun. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Luer juga ingin pergi bersamamu." Namun, orang tua Luer sering diganggu. Luer ingin tinggal dan melindungi mereka saat dia besar nanti. Jadi Luer tidak bisa pergi dengan kakak. Melihat gadis kecil yang bijaksana dan pintar, Tan Yun menyukainya dengan tulus. Dia berkhotbah kepada orang tuanya, "Berapa umur Luer?" Wanita itu berbisik, "Kakak, sejujurnya, Luer bukanlah darah dan daging kita sendiri. Ketika suami saya dan saya menemukannya 100 tahun yang lalu, dia berusia 5 atau 6 tahun. Mendengar pidato itu, Tan Yun menunjukkan sentuhan pencerahan di matanya. Segera, dia bertanya, "Ketika Anda menemukannya, apakah kultivasinya merupakan ranah menghukum abadi?" "Ya." Tan Yun berjongkok, memegang wajah pucat gadis kecil itu dengan kedua tangannya dan berkata, "Oke, aku tidak akan membiarkanmu pergi bersamaku. Maukah kamu memujaku sebagai guru?" Luer bersedia. Gadis kecil itu berlutut di depan Tan Yun di ruang transmisi suara. "Guru, terimalah pemujaan murid." Oke. Setelah Tan Yun menjemput gadis kecil itu, dia berkhotbah kepada gadis kecil itu, "Aku akan mengajarimu suatu keterampilan. Kamu harus melatihnya dengan baik. Aku akan memberimu 10.000 tahun sebagai guru. Ketika kamu menjadi dewa, pergi ke dunia Dewa Hongmeng dan tanyakan tentang keberadaan guruku menurut penampilanku." Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, "Saya telah menuliskannya." Kemudian, Tan Yun mengeluarkan slip batu giok, dan pengetahuan abadi menyusup ke dalam slip batu giok. Setelah menulis rune berliku berikutnya, dia menyerahkannya kepada gadis kecil itu dan mengatakan kepadanya, "Keterampilan ini dikumpulkan dengan baik dan tidak dapat dilihat oleh orang luar." "Yah, aku sudah menuliskannya." Ketika gadis kecil itu berkhotbah, Fang Ziqing, Shen Subing, dan yang lainnya menyusupkan pengetahuan abadi ke dalam slip batu giok, tetapi yang membingungkan semua orang, termasuk Wuxin, adalah bahwa mereka tidak dapat memahami apa yang tertulis di slip Tan Yun. "Luer, apakah kamu tahu isi slip batu giok itu?" kata Tan Yun. Dengan senyum cerah, gadis kecil itu berbisik, "Tuan, saya mengenal Anda. Ini adalah keterampilan yang disebut formula pedang kuno 7 denyut. Keterampilan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah keterampilan mental dan bagian kedua adalah keterampilan pedang." Tan Yun menyentuh kepala gadis kecil itu. "Bagus sekali. Selama kamu berlatih dengan baik sesuai dengan keterampilan menjadi seorang guru, kamu dapat melindungi orang tuamu dan menonjol di masa depan. Selain itu, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kamu harus ingat untuk menjadi orang yang adil, baik, dan pintar di masa depan." Putri kecil itu mengangguk dengan serius, "Saya menuliskannya." Kemudian, gadis kecil itu kembali menatap Tan Yun selangkah demi selangkah dan dengan enggan pergi. "Suamiku, bukan seperti gayamu yang tiba-tiba menerima murid." Shen Subing berkata, "Juga, keterampilan yang Anda berikan, mengapa saya tidak tahu?" Kemudian kata-kata Tan Yun membuat Shen Subing, Tuo Baiying, Wuxin dan Zhen Ji memicu badai di hati mereka. Tan Yun berkata dengan suara rendah, "Tulisan tangan pada skill itu adalah skrip ortodoks dari Protos kuno. Dan gadis kecil ini," kata Tan Yun kata demi kata, "itu adalah Protos kuno 7 nadi yang legendaris di alam semesta." "Apa?" Shen Subing tampak terkejut. "Dia adalah Protos kuno dengan 7 pembuluh darah. Bagaimana ini bisa terjadi?"